Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3045 Manusia Perunggu. Saat Bai Qing dan Ye Suxin sedang berdiskusi. "Tuhan, ini dia," teriak Raja Ular. Ye Suxin, matanya berbinar, tubuhnya bersinar dan cahayanya bersinar. Dia mengenakan pakaian aslinya dan berkata, "Kalian berdua pergi dulu." Raja Ular dan Raja Serigala mengangguk sedikit, lalu berjalan perlahan menuju kegelapan dan menghilang. Dan di sini, hanya Ye Suxin dan Bai Qing yang tersisa. Saat itu, seorang pria berkulit putih keluar dari lorong di belakangnya dan datang ke gua besar di bawah Gunung Longshan dan melihat ke depan. "Tetaplah di hati." Pria berkulit putih yang berjalan keluar dari lorong itu menangis dengan senyuman di wajahnya. Ye Suxin berbalik karena terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Lin Bai." Lin Bai bergegas ke sisi Ye Suxin dan berbisik, "Kamu baik-baik saja?" Ye Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Lin Bai memandang Bai Qing di satu sisi. Dia masih menatap pria perunggu besar di depannya dalam diam. Dia sepertinya tidak memperhatikan Lin Bai dan Ye Suxin. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Lin Bai. Ye Suxin berkata dengan suara rendah, "Setelah kami diserang oleh orang-orang kuat dari posisi tertinggi, saya mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke pegunungan, dan kemudian melihat Bai Qing. Mereka semua datang ke arah ini. Jadi, kurasa kamu akan datang, jadi aku ikuti mereka dulu." Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba sadar. Melihat Bai Qing, dia bertanya, "Apakah maksudmu mereka? Ada orang lain di sini selain kamu?" Ye Suxin berkata dengan suara rendah, "Para pejuang suku Daogu baru saja lewat di sini." Mata Lin Bai berkilat dan dia segera mendongak. Ini adalah gua yang sangat besar. Di tengah gua berdiri seorang manusia perunggu bertubuh besar yang tingginya sekitar 100 kaki. Matanya seperti dewa Vajra, memancarkan cahaya keemasan. Di dinding sekitar gua banyak terdapat awan berwarna-warni. Di setiap awan, ada sosok berbeda yang duduk berlutut, seperti dewa yang berdiri di atas awan. Melihat gua itu, Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Hancurkan Jiuk Xiao, sembahlah para dewa." Tempat ini seharusnya menjadi tempat Jiuk Xiao dan para dewa berada. Lin Bai memandang pria perunggu besar di depannya. Tingginya sekitar 100 kaki dan menunjukkan otot-ototnya yang kuat. Dia memegang gada berlian di tangan kirinya dan pedang emas di tangan kanannya. Ketika Lin Bai melihat ke arah pria tembaga itu, mata terbuka pria tembaga itu tampak hidup. Dia menatap Lin Bai, pikirannya bergejolak dan seluruh tubuhnya dingin. Ye Suxin berbisik di samping Lin Bai dan berkata, "Pria perunggu ini seharusnya menjadi boneka yang berharga di suku Daogu. Kekuatannya luar biasa. Lin Bai, kami kira setelah lewat, itu seharusnya menjadi tempat tubuh naga itu berada," kata Ye Suxin. Lin Bai melihat ke belakang pria perunggu itu, dan memang ada jalan rahasia. Itu tidak terlalu besar, tapi ada di belakang manusia perunggu itu. Lin Bai mau terdiam. Bai Qing berkata, "Pada saat ini, kami baru saja mencobanya. Setiap kali kami masuk, manusia perunggu akan bangun dan menyerang kami. Terlebih lagi, mural yang tergambar di dinding sekitar tempat ini terkesan agak misterius. Saya khawatir tidak mudah untuk melewati sini," kata lampu hijau putih. Lin Bai sekarang melihat sekeliling pintu yang tertutup, masing-masing dari 7 awan warna-warni, duduk berlutut, seperti dewa surgawi, memancarkan sedikit rasa keterpisahan. Lin Bai berkata, "Karena kita semua telah datang ke sini, jika kita tidak pergi melihat mayat naga, maka ini bukan perjalanan putih." Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan pedang kayunya dan melanjutkan, "Suxin, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan melihat." Setelah Lin Bai menurunkan Ye Suxin, dia berjalan maju dengan pedang kayu di tangannya. Selangkah demi selangkah, dia maju ke depan, selangkah demi selangkah, bagaimanapun juga, manusia perunggu. Ketika Lin Bai berjalan ke arah pria tembaga itu 10 langkah jauhnya, tiba-tiba, pupil mata pria tembaga itu berputar sejenak, dan matanya menatap Lin Bai dengan erat. Lin Bai berhenti dan menatap pria perunggu itu. Lin Bai merasa jika dia berjalan di depannya, pria perunggu raksasa itu akan memotong gada berlian dan pedang berlian di depannya, dan membelah Lin Bai menjadi busa daging. "Lin Bai, hati-hati." Ye Suxin menangis dengan suara rendah. Lin Bai tinggal 10 langkah dari pria perunggu itu. Seluruh tubuhnya menyeramkan dan punggungnya dingin serta berkeringat. Bahkan Lin Bai tidak berani mengambil langkah maju dengan mudah sekarang. Dia takut dengan fluktuasi kekuatan manusia tembaga itu. Saat ini, Lin Bai mengangkat langkahnya lagi dan melangkah maju lagi. Langkah ini diambil. Pria perunggu itu segera memutar tubuhnya dan mengangkat kepalanya ke langit sambil mengaum. Aum. Suara memekakkan telinga pria perunggu itu bergema di dalam gua.
Tiba-tiba, ada getaran hebat di dalam gua, dan mural abadi yang tergambar di dinding batu di sekitarnya juga muncul pada saat ini, bersinar. Lin Bai, Ye Suxin, dan Bai Qing melihat ke samping satu demi satu. Mural abadi di kedua sisi dinding batu tampaknya masih bertahan saat ini, memandangi tubuh Lin Bai. Sekarang, krisis hidup dan mati yang kuat muncul di benak Lin Bai. Dewa tiga warna guntur di tubuh Lin Bai tanpa sadar muncul dan berubah menjadi perisai besar di depan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai mendongak dan melihat pria tembaga berkulit itu mengangkat pedang vajranya dan menebas kepala Lin Bai. Tidak baik, teknik pedang memotong naga. Bunuh yang abadi. Lin Bai dengan cepat mengayunkan pedang kayunya dan menebas pria perunggu di depannya. Dua pedang tajam mengenai pedang King Kong milik pria perunggu itu, namun langsung dipatahkan oleh pedang King Kong, dan pedang tersebut masih menyerang kepala Lin Bai. Bang! Guntur tiga warna Lin Bai pecah seperti kertas, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Dia membentur dinding batu di kedua sisinya hingga berantakan. Wajahnya pucat dan mulutnya muntah darah. Lin Bai! Yesu berseru kaget dan berlari ke sisi Lin Bai. Lin Bai bangkit dari tanah, memandang pria perunggu itu dengan tidak percaya, dan berkata dengan ngeri, "Kuaso Daojing." Murid Bai Qing melebar. Dia memandang pria tembaga itu dengan ngeri dan berkata, "Apakah itu begitu kuat?" Mata Jin Gang marah. Tubuh pria perunggu itu penuh cahaya, dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat pada saat ini. Pedang dan gada King Kong di tangannya seperti senjata ajaib untuk membunuh para dewa dan iblis. Itu membuat orang merasa menyeramkan ketika melihatnya. Secara khusus, tubuhnya berukuran 100 zang, berdiri di depan Lin Bai dan Bai Qing, tampak seperti dewa, menghadap semut biasa. Kekuatan yang tidak dapat diprovokasi sungguh menakutkan. Apakah ini cara untuk mati? Suku Daogu telah mengatur boneka untuk menjaga mayat naga. Kata Lin, pucat dan pucat. Bab 3046, Boneka di Alam Kuasi Dao. Boneka Kuasi Daojing bukanlah suku Daogu. Bahkan saat ini, mereka adalah harta langka di negeri kuno. Wayang Kuasi Daojing bisa membuat suku yang lemah menjadi marga besar dalam waktu singkat. Kekuatan wayang ini sebanding dengan keberadaan alam Kuasi Tao. Jika melihat negeri purbakala saat ini, siapa lagi yang bisa menandingi boneka-boneka alam Kuasi Tao kecuali mereka yang tersembunyi dan dihormati. Jelas mustahil bagi suku Daogu untuk menerobos rintangannya jika mereka meletakkan boneka ini di tempat ini. Ye Suxin mendukung Lin Bai untuk berdiri, dan mata mereka ngeri melihat sosok perunggu di depan mereka. Bai Qing berkata dengan suara rendah, "Sepertinya selama kita tidak melangkah ke 10 langkahnya, dia tidak akan menyerang kita." Ye Suxin berkata, "Tetapi jika kita ingin menemukan mayat naga, kita harus pergi ke lorong di belakang manusia perunggu itu. Jika kita menghancurkan manusia perunggu itu, bagaimana kita bisa menuju ke lorong itu?" Lin Bai juga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Orang tembaga ini memiliki kekuatan kuasi Daojing. Jika kita ingin memaksakannya dengan kultivasi kita, saya khawatir dia pasti akan mati." Bai Qing berkata dengan suara rendah, "Itu benar." Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata, "Seandainya saja seseorang dapat membantu kita menarik perhatian kita, dan tingkat kultivasi mereka yang menarik perhatian tidak boleh terlalu rendah. Lebih baik bekerja dengan sekelompok orang. Mungkin dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan kekacauan dan mengatasi rintangan manusia tembaga itu." Bai Qing menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu tunggu. Saya yakin para pejuang suku Di Huang dan suku Jiangge akan segera menemukan tempat ini." Ye Suxin berkata dengan suara rendah, "Lin Bai, sembuhkan lukanya dulu. Setelah kamu sembuh, kamu memikirkan cara." Lin Bai mengangguk dalam diam, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari tas penyimpanan, menelannya di mulut, duduk bersila dan mulai menyembuhkan. Dan Bai Qing sedang duduk di sisi dinding batu, mata tertutup, diam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dan Ye Suxin berlutut di samping Lin Bai, matanya kusam, dan dia sepertinya sedang berpikir. 3 orang di dalam gua, tenang. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Hari ini, Lin Bai masih dalam masa penyembuhan, tetapi tiba-tiba mendengar suara yang datang dari saluran, dan perlahan membuka matanya. "Suyong dan yang lebih tua, apakah kita harus memilih cara untuk mati? Menurutku yang ini tidak begitu bagus. Apakah kamu memahami kebenaran mencari kekayaan dan asuransi kekayaan? Kalian masih ingin menjelajahi harta karun. Kalian tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tahukah kamu bahwa hampir separuh hartaku dibawa keluar dari situasi tanpa harapan? Percayalah, hanya ketika kita mati, kita bisa memiliki harta yang besar. Terlebih lagi,
Ada lebih dari 30 seniman bela diri di sini, dan lebih dari 10 di antaranya adalah penguasa alam kekaisaran. Selain itu, saya adalah 7 orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Bahkan jika ada bahaya, saya dapat melindungi kalian semua dan mundur. Di bagian itu, suara sekelompok prajurit terdengar. Lin Bai, Bai Qing, dan Ye Suxin mengangkat pandangan mereka satu demi satu, melihat ke saluran. Seorang prajurit keluar dari lorong dan melihat ke gua di depan. Hah, apakah ada orang lain? Setelah lebih dari 30 prajurit keluar dari saluran, mereka melihat ke arah Lin Bai dan Bai Qing. Kelompok orang ini adalah orang kuat dari suku Jianghe. Di antara prajurit suku Jianghe yang datang untuk menjelajahi harta karun di Pegunungan Bintang 7, banyak yang kuat datang, dan hampir 18 dari mereka datang, setengah dari mereka ada di sini. Dan di tengah kerumunan, Lin Bai juga melihat jejak Su Shaoyou. Kamu Su Shaoyou juga melihat Lin Bai. Matanya menatap tajam ke arah Lin Bai. Dia segera berkata kepada sesepuh di depannya, Su Yonghe, yang lebih tua, membunuh Su Tian dan Su Wen. Pria paruh baya yang dipimpin oleh suku Paviliun Pedang memandang Lin Bai dengan sepasang mata horizontal, dan melirik ke arah Lin Bai, nak, kamu berani membunuh tetua suku Paviliun Pedangku. Hidupmu sudah berakhir. Para tetua suku Jianghe lainnya juga memandang Lin Bai satu demi satu, dan mata mereka tidak bagus. Ye Suxin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Lin Bai terkekeh, hal kecil. Pada saat ini, Su Yonghe memandangi pria perunggu besar di depannya, lalu melihat ke dinding batu di sekitarnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalian bertiga adalah prajurit yang datang ke sini lebih awal dari kami. Apa misteri tempat ini? Beritahu kami bahwa Bai Qing diam dan tidak memperhatikan Su Yonghe. Lin Bai dan Ye Suxin sepertinya tidak ingin berbicara dengan Su Yonghe. Su Yonghe terlihat marah dan menatap Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, apakah kalian semua tuli? Bai Qing mau tidak mau berkata, pria perunggu di depan kita sangat kuat. Kita tidak bisa melewatinya. Jadi kami menunggu prajurit lain datang ke sini. Kami bermaksud untuk mengalahkan manusia perunggu bersama-sama sebelum kami dapat naik ke level berikutnya. Su Yonghe mendengarkan dan berkata, jadi begitu. Ye Suxin berkata, hanya saja para tetua suku Paviliun Pedang ada di sini. Kita seharusnya bisa melewati rintangan orang tembaga ini bersama-sama. Su Yonghe berkata sambil tersenyum dingin, kita memiliki lebih dari 30 prajurit dari suku Jianghe. Secara alami, kita bisa menerobos penghalang manusia tembaga itu. Kami sudah cukup. Mengapa kamu membutuhkanmu? Ketika kamu Suxin mendengar ini, wajahnya pucat. Su Yonghe memandang Lin Bai saat ini dan berkata dengan lembut, memang benar kamu membunuh tetua suku Paviliun Pedangku, dan kamu harus membayar harga pendarahannya. Setelah kami membunuhmu, kami akan menangani orang-orang tembaga ini secara perlahan. Su Shaoyou mendengarkan dan berkata dengan tergesa-gesa, Su Yong dan yang lebih tua, tinggalkan wanita itu. Su Yonghe melihat ke arah Ye Suxin, dan secara alami memahami maksud Su Shaoyou. Dia berkata dengan marah, cepat atau lambat kamu akan mati di tangan seorang wanita. Su Shaoyou tersenyum canggung. Su Yonghe berkata dengan suara dingin, susah, pergi dan bunuh pria ini untuk membalaskan dendam kedua tetua yang meninggal. Selain itu, karena wanita yang disukai Su Shaoyou, dia harus diselamatkan terlebih dahulu. Yang memenangkan posisi teratas dari 4 kerajaan memegang tinjunya dan berkata, ya. Segera, prajurit itu keluar dari punggung Su Yonghe dan berjalan menuju Lin Bai. Ketika pria itu mengambil 3 langkah, kekuatan 4 kekuatan untuk memenangkan puncak dunia tiba-tiba terbuka, seperti badai melanda Lin Bai. Minggir. Lin Bai mendorong Ye Suxin ke samping di depannya, mengeluarkan pedang kayu dari tas penyimpanan, dan terbang dengan pedang. Boom! Suara keras menyebar. Susa memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, itu Jian Xiu. Su Tian dan Su Wen adalah 2 hal yang tidak berguna. Sebagai tetua suku Jianghe, Jian Xiu akan mati di tangan generasi muda Jian Xiu. Memalukan bagi suku Jianghe. Nak, mari tunjukkan betapa bagusnya budidaya pedang suku Jianghe hari ini. Susa mencibir, dan tas penyimpanannya retak. Senjata yang sangat ampuh terbang dan jatuh ke tangannya. Dia membunuh Lin Bai dengan pedang. Lin Bai, memegang pedang kayu, bertarung sengit dengan Susa. Bab 3047 Umpan. Saat dia mendorong Ye Suxin ke samping, Lin Bai segera mengirim pesan dan berkata, cari kesempatan dan pergi ke lantai berikutnya. Jika kita tetap di sini, kita akan dikepung oleh para pejuang suku Jianghe. Ye Suxin mendengar suara Lin Bai dan sedikit mengangguk. Pada saat ini,
Lin Bai terbang menjauh, memegang pedang kayu, dan bertemu Nasusa dengan ganas di udara. Meski Susa tidak bisa mengalahkan Susa, Susa tidak bisa membunuh Lin Bai dalam waktu singkat. Sebuah pedang dan pedang berkelap-kelip di dalam gua. Brengsek. Setelah beberapa ratus ronde pertarungan dengan Lin Bai, Susa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Sebagai salah satu dari 4 pejuang teratas, dia tidak dapat dengan mudah membersihkan Lin Bai, seorang pejuang yang kaya dalam kesulitan. Jika disebarkan, itu akan membuat para pejuang di Nansu menertawakannya. Su Yonghe juga marah. Susa, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengajarinya ilmu pedang? Sudah 300 putaran. Kenapa kepalanya belum juga dipenggal? Susa masih marah. Mendengar suara Su Yonghe, dia langsung berkata, Saudara Yonghe, tolong jangan khawatir. Aku akan memenggal kepalanya dan membalaskan dendam suku Paviliun Pedang. Setelah Susa menjawab, matanya kembali tajam. Dia memandang Lin Bai, dan ilmu pedangnya tiba-tiba menjadi tajam. Mendesis. Sebuah pedang menembus langit, dan pedang Qi seperti pelangi. Lin Bai tiba-tiba melintas di belakangnya dan mundur 100 meter, tanpa sadar mundur. Adik, tahukah kamu untuk mundur sekarang? Melihat Lin Bai mundur, Susa sangat gembira. Dia memanipulasi pedangnya dan memaksanya pergi. Saat ini, Lin Bai mundur lagi dan lagi. Dia sepertinya tidak punya cara untuk mundur. Namun, Bai Qing dan Ye Suxin melihat langkah kaki Lin Bai, terus-menerus mendorong pria tembaga itu menjauh. Medan perang antara Lin Bai dan Susa semakin dekat dengan pria perunggu itu. 20 langkah, 15 langkah, 10 langkah. Lin Bai dikalahkan oleh Susa dan mundur 10 langkah di depan pria perunggu itu. Pria tembaga itu tiba-tiba terbangun, mengangkat tongkat King Kong dan menebas dengan keras di depannya. Kilatan. Lin Bai sudah siap. Pada saat dia merasakan serangan pria perunggu itu, tubuhnya bersinar dan dia melarikan diri dari bawah tongkat King Kong. Apa ini? Susa dikejutkan oleh pria perunggu itu. Melihat gada berlian mengerikan jatuh di kepalanya, Susa tampak kaget. Dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanannya dan memblokirnya di depannya. Gada King Kong milik pria perunggu itu dengan keras membelah dan mengenai semua senjata sihir pertahanan pada Susa. Dengan suara keras, gada King Kong terbelah di kepala Susa, dan langsung membunuh orang kuat yang telah memenangkan posisi 4 besar. Susa. Penatua Susa. Ketika tetua suku Jianghe melihat Susa terbunuh, mereka langsung melebarkan mata. Sekarang, Lin Bai memandang Ye Suxin. Ye Suxin memahami arti Lin Bai dalam sekejap, dan segera berubah menjadi pita dan mendayung menjauh dari pria perunggu itu. Dan putih hijau juga pada saat ini, terbang menjauh. Su Yonghe melihat tren Ye Suxin dan Bai Qing saat ini, dan segera bereaksi dan meraung, ketiga anak ini benar-benar menganggap kita sebagai umpan untuk menarik perhatian pria tembaga. Ingin memanfaatkan kita untuk menarik perhatian orang-orang tembaga, biarkan mereka menerobos garis pertahanan ini. Itu sangat mudah. Su Yonghe sangat marah. Dengan 7 tingkat kekuatan kultivasi, dia pecah, berikan padaku. Di belakang Su Yonghe, lebih dari selusin tetua kerajaan Tripod mengeluarkan pedang mereka dari tas penyimpanan dan membunuh pria perunggu itu. Su Yonghe menghancurkan langit dengan pedang, dan cahaya pedang menembus seluruh dunia. Pedang mengerikan ini menghantam dada pria perunggu itu, dan terdengar suara dang yang keras. Namun, pedang sombong seperti itu tidak mematahkan manusia perunggu itu, yang juga mengejutkan Su Yonghe. Pedangku tidak meninggalkan bekas apapun pada boneka itu. Boneka ini terbuat dari besi apa? Seru Su Yonghe tidak percaya. Pada saat ini, dia bergegas menuju pria perunggu dan pergi ke tetua lainnya yang ingin mengambil tripod. Segala jenis teknik pedang menyerang manusia perunggu itu. Pria perunggu itu sangat marah sehingga dia mengayunkan tongkat dan pedang King Kong miliknya dan menyerangnya dengan ganas. Sebuah pedang menyapu dan memukuli seorang tetua yang ingin memasuki alam kekaisaran untuk memuntahkan darah, dan terbang pucat. Satu gada mengguncang langit dan bumi, dan langsung membunuh seorang tetua. Ada lebih dari 10 orang kuat yang telah memenangkan puncak dunia dan lebih dari 10 pejuang yang kaya dalam menghadapi kesulitan. Tapi di depan manusia perunggu, mereka seperti kertas, dan dalam sekejap, kebanyakan dari mereka terbunuh. Su Shaoyou, dengan wajah pucat, berkata kepada Su Yonghe, Su Yonghe, manusia tembaga itu sangat kuat sehingga kita bukan saingan sama sekali. Su Yonghe meraung lagi dan lagi. Dia mendongak dan melihat bahwa Lin Bai telah tiba di belakang pria perunggu itu dan sedang menuju sebuah lorong, seolah-olah semua ini telah diatur oleh Lin Bai. Anak Lin Bai, kamu berani mengambil prajurit suku Jianghe sebagai umpan.
Beraninya kamu. Su Yonghe tidak mau mengaum pada Lin Bai. Lin Bai melintasi pria perunggu itu dan sampai ke lorong. Melihat kembali ke Su Yonghe, dia terkekeh, saya selalu berani. Su Yonghe menunjuk ke arah Lin Bai dan menggeram, bagus, nak Lin Bai, tunggu, suku Paviliun Pedang akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung kami. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya bosan mendengar begitu banyak orang mengucapkan kata-kata yang mengancam seperti itu sepanjang jalan. Pada saat ini, Ye Suxin datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, tidak ada yang mengendalikan boneka itu. Boneka ini lebih mudah dibodohi. Ayo pergi, Lin Bai. Ayo pergi ke lantai berikutnya selagi manusia tembaga itu masih ada. Berurusan dengan prajurit dari suku Paviliun Pedang. Selanjutnya, itu adalah tubuh naga. Ketika kamu Suxin mulai berbicara, Bai Qing sudah lewat di depan mereka. Bai Qing mengabaikan Ye Suxin dan Lin Bai, dan langsung masuk ke saluran dan dengan cepat melanjutkan ke lapisan berikutnya. Lin Bai mengangguk sedikit, mengabaikan orang-orang dari suku Paviliun Pedang, dan Ye Suxin berbalik dan berjalan ke lorong, menghilang. Lin Bai, kamu pasti akan dipotong-potong oleh 10.000 pedang dari suku Paviliun Pedangku. Su Yonghe meraung ke belakang Lin Bai. Su Shaoyou, Su Qian, Su Chang, aku akan berurusan dengan pria perunggu ini. Kamu akan naik ke level berikutnya dulu. Jika tidak, semua harta di dalamnya akan diambil oleh mereka. Su Yonghe menggeram dengan suara rendah. Saat mendengar raungan Su Yonghe, Lin Bai dan Ye Suxin sudah keluar dari lorong. Ke tempat terakhir di mana naga itu dikuburkan. Ada 17.000 jalan kuno. Saat Anda menginjak jalan kuno, Anda dapat melihat pohon suci, bertemu 4 gajah, melewati hidup dan mati, memecahkan 9 awan, menyembah dewa, dan kembali ke naga. Aku telah memecahkan 9 awan dan menyembah dewa. Selanjutnya adalah kembalinya Yulong. Lin Bai keluar dari lorong dan menantikan. Bab 3048 Serangga Pembakar Jiwa. Lin Bai, Ye Suxin, dan Bai Qing bergegas kembali melalui garis blokade manusia perunggu dan memasuki lorong di belakang manusia perunggu, sementara perhatian pria perunggu masih tertuju pada prajurit suku Paviliun Pedang. Bai Qing masuk lebih dulu, sedangkan Lin Bai dan Ye Suxin tertinggal satu langkah. Bagian ini sepertinya tidak panjang. Dengan kecepatan Lin Bai dan Ye Suxin, dia bergegas melewati saluran dan memasuki lapisan terakhir dalam sekejap mata. Jika tidak ada kecelakaan di sini, disitulah mayat naga berada. Sua, sua. Lin Bai dan Ye Suxin berdampingan, berubah menjadi 2 pita sekilas, melewati saluran. Sampai di akhir lorong, Lin Bai dan Ye Suxin sama-sama dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Di ujung lorong, ada dunia bawah tanah yang lebih luas dari alun-alun di depan tanah suku Daogu. Dunia bawah tanah ini penuh dengan bunga-bunga eksotis. Segala jenis bunga indah di dunia bawah tanah bergoyang mengikuti angin, cahaya warna-warni menerangi seluruh dunia bawah tanah. Ini, Lin Bai dan Ye Suxin keluar dari lorong dan melihat dunia bunga di depan mereka. Mereka terkejut. Di atas tanah, ditutupi bunga berwarna-warni yang bersinar. Dan dengan berlalunya kelopak mata, ada meja giok 9 lantai di tengah lautan bunga. Ada peti mati perunggu di atasnya, dan tidak diketahui siapa yang menguburkannya. Lin Bai, lihat ke atas. Ye Suxin menangis dengan suara rendah saat ini. Lin Bai tiba-tiba mendongak. Di atas lautan bunga, yaitu di atas peti mati perunggu, seekor naga kuning yang mati dan tidak dapat binasa tergantung di kehampaan. Meski naga ini telah mati, namun momentum kekaisaran di dalamnya belum padam selama puluhan ribu tahun. Apakah ini klan naga? Lin Baimu ternganga melihat naga mati itu. Naga ini, yang tergantung di atas lautan bunga, panjangnya sekitar 100 zang. Ia memiliki tubuh besar dengan sisik emas, tanduk, cakar elang, sisik ikan, kumis naga, dan tanduk naga. Luar biasa. Ini juga pertama kalinya aku melihat manusia naga. Ye Suxin juga berkata dengan kaget, meskipun tetua klan naga ini telah meninggal selama bertahun-tahun, kekuatan kekaisaran yang dia kumpulkan dan tidak bubar masih tetap lengkap hingga saat ini. Lin Bai memandangi mayat naga ini, yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi cemerlang dari mayat naga, sehingga pikiran Lin Bai tidak bisa menahan guncangan. Mayat, naga, dan lautan bunga. Apa yang dilakukan suku Daogu di sini? Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, saat ini, di saluran di belakang Lin Bai. Pencuri kecil Lin Bai, ayo mati. Terdengar suara gemuruh. Lin Bai tiba-tiba melihat ke belakang. Di lorong di belakangnya, 3 orang tewas. Di antara ketiganya, Su Shaoyou adalah bayangannya. 2 lainnya adalah Su Qian,
yang memenangkan tripod, dan Suchang, yang memenangkan tripod. Setelah Suqian bergegas keluar dari saluran, 4 tingkat kekuatan budidaya alam kekaisaran langsung menyebar dan membombardir Lin Bai dengan satu tangan. Lin Bai mendorong Ye Suxin ke samping dan mengeluarkan pedang kayunya. Teknik pedang berjalan tanpa kekalahan. Prestasi Lin Bai mencapai titik kemenangan ganda di ranah kekaisaran. Saat itu, Lin Bai membunuh dengan satu pedang. Bang! Sebuah pedang bertabrakan dengan Suqian, dan kekuatan yang kuat langsung menerbangkan Lin Bai Zhen ke lautan bunga. Saat kaki Lin Bai melangkah ke lautan bunga, tiba-tiba dari lautan bunga, satu demi satu nyamuk terbang-terbang, memancarkan warna yang menawan, dengan cepat terbang ke udara. Nyamuk lalat di depan Lin Bai juga menarik perhatian Lin Bai. Pemandangan ini sangat menawan dan indah. Mayat naga. Su Shaoyou, yang datang ke sini, menatap mayat naga yang tergantung di udara dan berseru. Karena mayat naga tergantung di udara, siapa yang ada di peti mati perunggu di lautan bunga? Su Chang bertanya dengan heran. Kunang-kunang yang terbang di lautan bunga sungguh indah. Suqian memegang pedangnya dan melihat serangga bercahaya yang terbang di lautan bunga. Serangga bercahaya ini menari-nari di udara, seperti mimpi. Lin Bai dan Ye Suxin juga tertarik dengan serangga ini. Dalam sekejap, suara Bai Qing bergema dan berkata dengan suara dingin, "Hati-hati, ini adalah serangga jiwa yang terbakar." Mendengar nama itu, Lin Bai masih ragu, tapi Ye Suxin mendengar nama itu, wajahnya langsung pucat, dan menatap Lin Bai dan berkata dengan tergesa-gesa, "Lin Bai, jangan biarkan serangga kecil ini menginfeksi tubuhmu." Mendengar kata-kata Ye Suxin, Lin Bai segera menjalankan kekuatan spiritualnya. Dua pedang terbang-terbang keluar dari tubuhnya dan berputar mengelilinginya. Dia membunuh kunang-kunang yang mendekatinya. Pada saat ini, seekor kunang-kunang terbang ke tubuh Suchang dan jatuh ke kulitnya. Suchang tidak curiga, tetapi pada saat ini, pembakar itu menembus kulitnya, dan segera dia merasakan ada api yang menyala di tubuhnya. Ah, ah, ah. Suchang berteriak getir. Suqian dan Su Shaoyou belum sadar, jadi mereka segera menjauhkan diri dari Suchang. Saat ini, semakin banyak kunang-kunang yang terbang menuju Suchang dan berintegrasi ke dalam tubuhnya. Lin Bai, Ye Suxin, dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Suchang terbakar seperti nyala api, membakar seluruh organ dan saluran internalnya. Dan Suchang seutuhnya, dalam sekejap berubah menjadi abu terbang, menghilang di depan semua orang. Sulit dipercaya bahwa orang kuat yang memenangkan posisi 5 besar meninggal seperti ini. Lin Bai melompat dari lautan bunga dan mendekati Ye Suxin. Pedang terbang melindungi Lin Bai dan Kamu Suxin. Di bawah operasi Lin Bai, Dewa Petir Tiga Warna melindungi Lin Bai dan Ye Suxin. Selama mereka dekat dengan Lin Bai dan Ye Suxin, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Saat Suqian dan Su Shaoyou melihat kematian Su Chang begitu menyedihkan, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka bersandar bersama dan dengan dingin memandangi kunang-kunang yang beterbangan. Ye Suxin berkata dengan suara rendah, "Ini adalah serangga jiwa yang terbakar." Serangga api jenis ini tidak memiliki serangan yang kuat, tetapi memiliki satu ciri, yaitu akan berubah menjadi api segera setelah bertabrakan dengan darah, air, dan spiritual. Kekuatan. Semakin kuat kekuatan spiritual dalam tubuh seorang pejuang, semakin kuat apinya. Tapi kecil kemungkinannya untuk melahirkan roh api. Dahulu kala, keluarga Dewa Racun ingin membudidayakan serangga jiwa yang terbakar ini, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghasilkan telur dari mayat orang kuat. Ini saja sulit dilakukan. Saat keluarga Dewa Racun mengasuh mereka, mereka membeli banyak mayat orang kuat, tapi tidak satupun dari mereka yang melahirkan telur serangga roh yang terbakar. Kalaupun telurnya beruntung, telurnya mudah rusak. Kalaupun dikembangbiakkan secara kebetulan, umurnya sangat pendek. Sejak lahir, umurnya hanya kurang dari 10 tahun. Jadi nanti, keluarga Dewa Racun tidak lagi membudidayakan. Sebaliknya, mereka pergi ke kuburan lain untuk mencari serangga roh yang terbakar. Saya pikir Bai Qing datang ke sini untuk membakar jiwa serangga. Ye Suxin berkata dengan suara rendah. Bab 3049 Peti Mati Perunggu di Lautan Bunga, menggantung mayat naga. Mendengar kata-kata Ye Suxin, Lin Bai mengangguk sedikit dan memandangi kunang-kunang yang terbang dalam diam. Kekuatan serangga jiwa yang terbakar sangat mendominasi. Ketika digabungkan dengan kekuatan spiritual dan darah, mereka akan berubah menjadi nyala api yang membakar langit. Bahkan orang-orang kuat yang telah memenangkan puncak dunia tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Jika Bai Qing bisa mendapatkan serangga jiwa yang terbakar, itu akan menjadi alat pembunuh yang besar baginya untuk menakut-nakuti orang-orang kuat di kerajaan di masa depan.
Ye Suxin memandang Bai Qing dan berkata dengan lemah. Seperti yang Ye Suxin katakan, Bai Qing datang ke sini untuk membakar jiwa serangga. Saat ini, Bai Qing sedang berdiri di atas lautan bunga, membuka tas penyimpanan, dan menggunakan metode rahasia untuk memikat serangga jiwa yang terbakar agar datang dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Lin Bai melihat tindakan Bai Qing, tapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, itu adalah metode keluarga Dewa Racun, dan Lin Bai tidak memahaminya. Namun saat ini, Lin Bai memandang Ye Suxin dan berkata, "Suxin." Ye Suxin memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ada apa?" Lin Bai tertegun beberapa saat dan tidak berbicara lama. Setelah sekian lama, Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Tidak ada. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tempat ini terlalu rumit. Jika saya bertarung dengan suku Paviliun Pedang nanti, saya khawatir saya tidak akan peduli dengan Anda. Anda harus melindungi dirimu sendiri." Ye Suxin terkekeh, "Aku bukan gadis kecil yang bisa dicubit oleh orang lain. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak melindungiku, sekelompok orang biasa tidak bisa menyakitiku. Bahkan jika itu Su Shaoyou, jika aku ingin membunuhnya, aku memiliki kepastian tertentu." Ye Suxin berkata sambil tersenyum. Lin Bai sedikit mengangguk. Ye Suxin berkata dengan lembut, "Sejak kebangkitanku, kamu tampaknya sangat mengkhawatirkanku. Kamu ingin memegangku di tanganmu dan memegangnya di mulutmu. Kamu takut aku akan jatuh ke tanah dan tenggelam dalam air. Lin Bai, kita semua adalah pejuang. Kamu tidak perlu melindungiku seperti ini." Lin Bai terkekeh, "Saya telah kehilangan banyak hal, saya tidak ingin kehilangannya. Aku pernah kehilanganmu sekali. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi." Lin Bai berkata dengan tegas. Ye Suxin bertanya, "Jika seseorang mengambilnya?" Lin Bai berkata dengan dingin, "Aku akan membiarkan dunia menguburmu." Ye Suxin tersenyum dan menatap Lin Bai dengan gembira. Tapi saat Lin Bai menoleh, jejak kesedihan dan kebahagiaan melintas di mata Ye Suxin. Itu adalah tampilan yang sangat rumit, tapi Lin Bai tidak melihatnya. Saat Bai Qing menggunakan metode rahasia, serangga jiwa yang terbakar di sini tampaknya tertarik oleh Bai Qing dan terbang ke tas binatang kerajaannya satu demi satu. Setengah jam kemudian, semakin sedikit serangga jiwa terbakar yang terbang di atas lautan bunga, sampai semuanya menghilang. Lin Bai mengambil dua pedang terbang dan berbisik, "Bukankah kamu mengatakan bahwa prajurit suku Daogu masuk ke sini selangkah lebih maju darimu? Tapi kenapa kamu tidak melihatnya?" Ye Suxin berkata dengan suara rendah, "Ya, disinilah aku penasaran. Kenapa kamu tidak melihat prajurit suku Daogu?" Sekarang, Su Qian memandang Lin Bai dengan dingin dan menggeram, "Pencuri kecil Lin Bai." Lin Bai memelototi Su Qian dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu masih ingin melawan suku Paviliun Pedang?" Su Qian marah dan hendak bergerak. Tapi Su Shaoyou berkata pada saat itu, "Penatua Su Qian, jangan marah. Sekarang hal terpenting kita adalah menemukan harta karun di sini dan membawanya kembali ke suku Paviliun Pedang. Adapun Lin Bai, setelah kita mengumpulkan semua harta di tangan kita dan pergi dari sini, ayahku, Su Yong, dan yang lebih tua akan bertarung melawannya. Orang ini tidak bisa melarikan diri. Jadi sekarang kita tidak perlu membuang waktu untuk orang ini. Soalnya, Bai Qing sudah mengumpulkan serangga api ini. Jika dia ingin memenangkan harta karun itu, dia memerlukan Su Qian yang lebih tua untuk menakutinya." Su Shaoyou berkata dengan suara rendah. Su Qian mempertimbangkan pro dan kontranya. Dia mengangguk sedikit. Matanya masih menatap Lin Bai. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Biarkan anjing ini hidup sebentar. Setelah meninggalkan makam naga, dia akan mengambil nyawanya." Su Shaoyou berkata sambil tersenyum, "Su Qiancang bijaksana dan bijaksana." Su Qian mendongak dan berkata, "Kunang-kunang di sini telah dibawa pergi oleh Bai Qing. Ayo pergi dan lihat dulu apa yang ada di peti mati perunggu itu. Ayo." Su Qian segera membawa Su Shaoyou ke peti mati perunggu di platform batu giok tanpa jatuh ke lautan bunga. Lin Bai berbisik pelan. Ye Suxin berkata, "Ayo pergi dan lihat. Jika peti mati perunggu bisa dikuburkan bersama mayat naga, pasti ada harta karun di dalamnya." Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Ya, dan yang paling penting adalah peti mati perunggu itu terletak di atas tren umum bumi dan bumi rumah makam. Ini seharusnya menjadi tempat di mana mayat naga seharusnya berada, tapi itu diambil oleh peti mati perunggu. Aku benar-benar penasaran, siapa yang dimakamkan di peti mati perunggu ini, dan berani membiarkan mayat naga menyerah. Ayo." Lin Bai dan Ye Suxin keduanya terbang dan datang ke platform batu giok. 5 orang, masing-masing dari 5 arah,
berjalan ke peti mati perunggu dan pergi. Peti mati perunggu ini terlihat biasa saja, tanpa ada paksaan dan larangan susunan. Sepanjang perjalanan ke Yutai, tidak ada yang merasakan bahaya apapun. Sebelum datang ke peti mati, Lin Bai melihat terlebih dahulu. Peti mati itu berukuran panjang sekitar 7 meter dan lebar 3 meter. Itu diukir dengan pola dan segel yang aneh. Seluruh peti mati itu sangat indah. Pola di atasnya, setidaknya, merupakan sisa dari zaman kuno. Saat ini, bahkan suku Daogu pun belum menguasai keterampilan ini. Su Qian melihat pola di peti mati dan berkata dengan heran. Bai Qing berkata dengan lemah, di dunia seni bela diri kuno, pada saat itu, karakter tidak sepopuler sekarang. Banyak seniman bela diri menggunakan pola dan totem untuk membedakan pembagian ras dan kekuasaan. Pola di atasnya bukanlah benda modern, itu benar-benar benda kuno. Bahkan lebih jauh dari zaman kuno, mungkin. Berbicara tentang ini, suara Bai Qing tiba-tiba berhenti. Ye Suxin menambahkan, peti mati tahun kelaparan. Melihat peti mati itu, Lin Bai tiba-tiba terlintas di benaknya, seolah memikirkan sesuatu. Ini. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa ketika dia sedang menyembuhkan di kolam naga, dia melahap jiwa pedang dan kadang-kadang menyerap beberapa kenangan yang rusak. Dan dalam ingatan itu, Lin Bai melihat peti mati di dalam makam, pola di atasnya, dan pola peti mati di sini, sama seperti pola peti mati di sini. Apakah peti mati ini yang kulihat? Lin Bai berkata dengan suara rendah. Su Shaoyou berkata sambil tersenyum, hal-hal di tahun-tahun Hong Huang, harta karun di dalamnya, tidak boleh mengagetkan dunia, menangis hantu dan dewa, jangan bicara omong kosong, kita bekerja sama untuk membuka peti mati, harta apa yang ada di sana. Pada kemampuan mereka sendiri. Bagaimana? Su Shaoyou bertanya pada orang banyak. Bab 3050 mengejutkan peti mati perunggu. Lin Bai, Ye Suxin, Bai Qing, Su Shaoyou dan Su Qian berdiri mengelilingi peti mati perunggu. Melihat pola kuno di peti mati perunggu, mereka semua takjub, dan isi di dalamnya membuat mereka penasaran. Siapa yang dikuburkan di peti mati perunggu ini? Lin Bai memandangi peti mati perunggu itu, matanya berbinar, dan berkata dengan suara rendah, apakah peti mati perunggu ini yang kulihat dalam ingatanku sebelumnya? Apakah keduanya sama? Lin Bai punya banyak pertanyaan di hatinya. Semakin dia melakukannya, semakin dia ingin tahu apa rahasia di peti mati perunggu itu. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Ayo kita buka bersama. Jika ada harta karun di peti mati perunggu, ayo andalkan kemampuan kita sendiri. Su Shaoyou terlihat panas dan tidak sabar untuk membuka peti mati perunggu itu. Bai Qing mundur sedikit, seolah menjauh dari peti mati perunggu. Lin Bai melihat gerakan Bai Qing, matanya berkedip dan bertanya, ada apa? Bai Qing berkata, saya di sini untuk membakar serangga jiwa. Saya tidak terlalu tertarik dengan peti mati perunggu dan mayat naga di sini. Jika Anda ingin membuka peti mati perunggu, silakan saja dan saya tidak akan terlibat. Dengan itu, Bai Qing berbalik untuk pergi dari sini. Lin Bai tertegun dan melihat Bai Qing berjalan ke lorong dan benar-benar pergi dari sini. Su Qian berkata dengan dingin, para murid dari keluarga Dewa Racun sangat marah. Hanya saja karena dia tidak menginginkan harta karun itu di sini, pesaing kita akan berkurang satu. Anak Lin Bai, apakah kamu ingin pergi? Jika kamu pergi, harta karun di peti mati perunggu adalah milik keluarga Dewa Pedang kita. Su Qian berkata dengan dingin. Ye Suxin datang ke sisi Lin Bai dan melihat ke peti mati perunggu dan berkata, Lin Bai, pola pada peti mati perunggu telah dikatakan oleh Bai Qing sebelumnya. Setidaknya itu berasal dari zaman kuno, dan mungkin dari zaman kelaparan besar. Tidak peduli siapa yang terkubur di dalamnya, jika Anda bisa mendapat sedikit kesempatan di dalamnya, itu akan luar biasa. Kata Ye Suxin. Mendengar kata-kata Ye Suxin, Lin Bai tertegun dan melihat peti mati perunggu itu. Meskipun Lin Bai memiliki ketertarikan yang kuat pada peti mati perunggu, dia memikirkannya dengan hati-hati. Dalam ingatannya, setiap prajurit yang datang ke peti mati perunggu itu terluka di sekujur tubuhnya. Setelah mereka membuka peti mati perunggu tersebut, mereka terlihat ketakutan dan segera berbalik dan lari. Memikirkan hal ini, Lin Bai ingin membuka peti mati perunggu yang hatinya gelisah, perlahan menjadi tenang. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, mundur perlahan, menarik Ye Suxin menjauh dari peti mati perunggu, dan berkata, tidak, 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 tidak. Peti mati perunggu ini tidak boleh dibuka. Ye Suxin tertegun dan bertanya,
Lin Bai, ada apa denganmu? Jika Anda tidak berani membuka sarkofagus, maka jangan buka peti mati perunggu itu. Jika kamu tidak berani membuka peti mati perunggu, jangan tertawakan kami jika kamu tidak berani membuka peti mati itu. Su Shaoyou berkata sambil tersenyum, Penatua Suqian, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Peti mati perunggu. Semua harta karun milik suku Jiangge kami. Ye Suxin ditarik kembali oleh Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, ada apa denganmu? Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, Su Xin, apakah kamu masih ingat kolam naga suku Qinglong? Ye Suxin menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja, kamu telah memulihkan kultivasimu di kolam naga. Ada apa? Lin Bai berkata, saya pernah melihat gambar pecah di kolam naga, dan di gambar itu adalah peti mati perunggu. Sebelum peti mati perunggu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang ke depan peti mati perunggu. Masing-masing dari mereka terluka parah dan pergi ke peti mati perunggu. Tapi setelah mereka membuka peti mati perunggu, mereka semua tampak ketakutan dan lari menyelamatkan diri di buru-buru. Jika peti mati perunggu ini sama dengan peti mati perunggu yang kulihat dalam ingatanku, maka membuka peti mati perunggu saat ini pasti akan menyebabkan pembunuhan. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Kamu kaget melihat kamu lama di foto itu. Bagaimana mungkin? Menurut ingatan Zhao Yue, dia pernah memasuki kolam naga untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia tidak melihat gambar ingatan apapun. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini mungkin semangat bela diriku berbeda. Ye Suxin tertegun, semangat bela dirimu. Saat itu, Su Shaoyou dan Su Qian mengelilingi peti mati perunggu. Kedua pria itu, satu kiri dan satu kanan, menekan tangan mereka ke peti mati dan mencoba membuka peti mati perunggu. Tidak mungkin. Su Shaoyou menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi peti mati perunggu itu stabil seperti gunung Tai. Lin Bai dan kamu Suxin melihat ke arah dua pria dari suku Jiangge. Su Qian berkata, Su Shaoyou, tolong mundur dan biarkan aku mencoba metode rahasianya. Su Shaoyou mengangguk sedikit dan mundur ke satu sisi. Su Qian menggunakan metode rahasia, dan tangannya bersinar merah dan menekan peti mati perunggu itu lagi. Su Qian membuka mulutnya dan meraung. Pembuluh darah biru di dahinya bermunculan. Setiap otot di tubuhnya bekerja keras. Dia mendorong peti mati perunggu itu. Dan peti mati itu sepertinya memiliki berat 10.000 jin, sepertinya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Bergerak, bergerak, tetua, gunakan kekuatan. Su Shaoyou sedang menatap peti mati perunggu itu. Melihat peti mati itu bergerak sedikit, dia langsung berseru. Sekali lagi, dengarkan semua kekuatan di tubuh Su. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit di atas lautan bunga, gila, apakah kamu ingin mati? Jika kamu berani membuka peti mati perunggu, kamu tidak ingin kami memilikinya. Dan itu penuh dengan pelecehan. Dan kemudian, suara gadis lain segera terdengar, tidak. Jangan buka peti mati. Kedua suara ini datang satu demi satu, yang menarik perhatian Lin Bai, Ye Suxin, dan Su Shaoyou. Pada saat ini, Su Qian, yang mendorong peti mati itu. Peti mati itu maju, akhirnya peti mati itu retak. Pada saat ini, dari celah di antara peti mati itu, tiba-tiba muncul sepotong cahaya 9 warna. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih. Kilatan cahaya 9 warna menyapu tubuh Su Qian. Dalam sekejap, tubuh Su Qian berubah menjadi semburan abu terbang dan menghilang di depan orang-orang. Su Qian, mati. Ye Suxin berkata dengan tidak percaya. Apa itu cahaya 9 warna? Lin Bai berkata dengan ngeri. Ketika cahaya 9 warna menyapu tubuh Su Qian, dia segera membunuhnya. Itu lebih baik daripada Su Qian, orang kuat 5 alam kekaisaran, yang terbunuh tanpa menangis. Saya khawatir kekuatan ini cukup untuk mengguncang tanah kuno. Dan pada saat cahaya ilahi 9 warna muncul, di lautan bunga terbuka ini, terdengar suara abadi yang halus. Seolah bernyanyi, seolah berkhotbah. Kekacauan tidak terbatas, ketiadaan selalu gelap, dewa dan setan ada 3.000.